Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buletin Al-Alim kali ini akan membawakan tema Islam rahmatan lil alamin. Ketika sebagian sahabat mengusulkan kepada beliau agar mendoakan keburukan bagi orang-orang musyrik, Nabi Muhammad SAW justru menjawab, "Aku diutus bukanlah sebagai pembawa kutukan, tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat." Hadis riwayat Muslim. Karena tugas dari Allah pun demikian pada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatal lil alamin, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam ayat di atas, kata ar-rahmah adalah masdar dari kata kerja rahima. Kata ini berkedudukan sebagai tujuan pengutusan Nabi Muhammad SAW, atau sebagai keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmat yang menguatkan kedudukan beliau. Dalam konteks penggunaan istilah ini, Ar-Raghib Al-Asbahani menguraikan bahwa ar-rahmah kadang berkonotasi dengan ar-riqah, kelembutan, atau berkonotasi dengan al-ihsan, berarti kebaikan, bahkan al-khair, kebaikan juga, dan an-ni'mah, kenikmatan. Dengan demikian, kata rahmat mengandung makna yang berbeda-beda bergantung pada konteks kalimatnya. Para ulama mu'tabar pun banyak menjelaskan bahwa ar-rahmah pada ayat tersebut berhubungan dengan penerapan ajaran Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari sebagai tuntutan akidah Islam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mu'tabar ini diantaranya adalah ulama Nusantara yang mendunia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani yang wafat tahun 1316 Hijriah. Dalam tafsirnya mengatakan, "Tiadalah kami mengutus engkau, wahai sebaik-baiknya makhluk, dengan membawa ajaran syariahnya, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, yakni agar menjadi rahmat kami bagi alam semesta seluruhnya, dan agama ini dan kehidupan dunia." Rahmat dalam tafsir Imam An-Nawawi ini berkonotasi dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan kepada seluruh alam semesta. Imam Al-Nasafi menegaskan bahwa beliau menjadi rahmat karena diutus untuk kebahagiaan manusia serta kebaikan untuk kehidupan dunia dan tempat kembalinya kelak. Imam Al-Jamaksyari yang wafat tahun 538 Hijriah menjelaskan bahwa Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, sehingga apabila mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan membuat manusia bahagia jika mengikutinya. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah mengatakan bahwa yang mendapatkan manfaat dari rahmat ini adalah siapa aja yang mengikuti jalan kebenaran Islam secara kafah. Demikianlah kira-kira. Cuma tentu saja kalau dalam istilah tasawuf, tiap
kalimat, tiap kata itu ada sir itu ada rahasianya. Itu istilah tasawuf. Dan sebenarnya bisa dilogikakan zaman sekarang itu. Yang maksud sir itu bukan melulu berhubungan dengan hal-hal gaib yang hurapat atau yang sejenisnya, tapi sir di sini itu bisa dikaji berdasarkan keilmuan kekinian, misalnya keilmuan dalam ilmu psikologis manusia, bagaimana agungnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Cari aja padanannya di dunia tuh, gimana sih orang yang bilang saat umpamanya itu diserang habis-habisan oleh musuhnya, baik secara psikis, tapi tetap tidak membalasnya meskipun dengan perkataan yang buruk, kayak gitu. Bahkan dalam suatu peristiwa ketika pergi di Taif, beliau Nabi Muhammad SAW dihinakan, dilempari batu sampai berdarah, diusir. Bahkan yang mengamati beliau para malaikat gunung, penjaga gunung pun menawarkan bantuannya, atau menawarkan saking keselnya mungkin tinggal perintahkan aja, kira-kira gitulah arti terjemahan bebasnya, akan kutimpakan kepada mereka. Ikut merasa prihatin juga dengan kondisi Nabi Muhammad gitu kan. Tapi gimana sih orang yang punya sikap yang agung, akhlak yang agung itu malah melarangnya, malah mendoakan kebaikan. Siapa tahu, karena mereka tidak tahu, siapa tahu anak cucunya jadi orang yang beriman. Nah, sirnya itulah sebenarnya tuh kerjaan yang bisa untuk dari segi keilmuan zaman sekarang tuh kerjaan orang-orang psikolog. Gimana sih psikologis orang yang seperti ini, yang menguatkan bahwa beliau benar-benar seorang nabi, menguatkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.